Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafian Putra Wahyudi dari Offering B2, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan membahas soal-soal tentang overhaul motor bensin. Ya, masuk ke nomor 10. Nomor 10 bagian PG soalnya biasanya engine overhaul dilakukan karena adanya masalah pada bagian mesin, seperti adanya suara abnormal, kompresi rendah, adanya oli terbakar, dan kerusakan pada piston. Berikut ini merupakan salah satu hal yang membuat piston pada motor cepat rusak adalah: A. Oli tinggi, kualitas tinggi. B. Menggunakan piston dengan baik. C. BBM oktan rendah. D. Ketepatan pemasangan antara piston dan klep. E. Bensin masuk ke ruang bakar. Jawaban kali ini adalah B, yaitu BBM oktan rendah. Selanjutnya, masuk ke nomor 9. Soalnya, ada beberapa masalah yang dapat menyebabkan melakukan pekerjaan overhaul motor bensin. Salah satunya adalah kebocoran oli yang masuk ke dalam ruang bakar. Gejala terjadinya oli yang ikut terbakar dalam ruang bakar dapat dilihat dari gas hasil pembakaran pada knalpot, yaitu gas yang berwarna A. Putih pekat, B. Kuning, C. Abu-abu, D. Merah, E. Hitam pekat. Pada soal ini, jawaban yang paling benar adalah jawaban A. Pembahasannya, karena pada oli yang bocor masuk pada ruang bakar akan mengakibatkan oli tersebut terbakar juga di dalam ruang bakar. Efeknya mesin menjadi panas karena kehabisan oli. Selanjutnya masuk nomor 11. Suatu gangguan pada mesin seperti oval, tirus, goresan, dan kerusakan bantalan merupakan salah satu penyebab dari kerusakan. A. Gangguan dan kausan poros engkol. B. Gangguan karena adanya suara abnormal. C. Kompresi rendah. D. Adanya oli terbakar. E. Kerusakan pada mekanisme katup. Pada soal nomor 11, jawaban yang paling benar adalah A, yaitu gangguan dan kausan pada poros engkol. Masuk ke nomor 12. Kovalan yang terjadi pada bantalan jalan disebabkan oleh tekanan pembakaran pada langkah usaha yang terjadi secara terus-menerus pada bagian tertentu. Hal ini akan mengakibatkan A. Kompresi rendah, B. Suara abnormal, C. Kerusakan pada mekanisme katup, D. Tekanan oli rendah dan engine bergetar, E. Kompresi tinggi. Pada nomor 12, jawaban yang paling benar adalah D. Tekanan oli rendah dan engine bergetar. Masuk ke nomor 13. Tirus dapat terjadi akibat kesalahan pemasangan metal sisipan yang mengakibatkan metal sisipan tersebut menekan pada bagian tertentu, sehingga kausan pada salah satu sisi lebih besar dari sisi yang lainnya. Penyebab utama tirus pada bantalan jalan ini adalah A. Tekanan pembakaran yang besar, B. Servis poros engkol yang tidak benar, C. Adanya celah yang berlebih pada poros, D. Tekanan oli yang rendah, E. Ketidakseimbangan batang piston. Jawaban yang paling benar adalah E, yaitu ketidakseimbangannya batang piston. Nomor 14. Sebuah komponen pada sepeda motor yang berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar yang akan dibakar atau diledakkan di dalam ruang bakar, hingga bisa menggerakkan mesin. Komponen yang dimaksud adalah A. Klep, B. Karburator, C. Rak as, D. Poros nok, E. Poros engkol. Jawaban yang paling benar adalah B, yaitu karburator. Mengapa karburator? Karena karburator adalah komponen yang berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dan udara yang akan diledakkan di ruang bakar. Masuk ke nomor 15. Soalnya, motor yang sudah mengalami overhaul akan terlihat dari ciri-ciri tersebut. Yang pertama, motor pernah mengalami kerusakan yang cenderung parah, dan ciri-ciri yang terlihat dari tidak adanya kerak di ruang bakar. Dan salah satu penyebab kerusakan mesin adalah adanya kerak dan kotoran di ruang bakar. Hal tersebut merupakan akibat adanya kerak di ruang bakar. A. BBM menjadi boros. B. Tidak ada asap putih pada knalpot.
C. BBM irit. D. Keluar asap hitam. D. Top speed menjadi naik. Pada soal nomor 15, jawaban yang paling benar adalah yang A. BBM menjadi boros. Selanjutnya masuk ke nomor 18. Di dunia otomotif tidak asing lagi dengan yang namanya piston. Pemasangan piston agar tidak tertukar oleh lubang silinder lainnya. Apa dampak yang dihasilkan jika tertukar? A. Linear silinder akan baret. B. Rusaknya crankshaft. C. Rusaknya camshaft. D. Rusaknya oil control valve. E. Rusaknya busi. Pada jawaban nomor 18 yang paling tepat adalah A, yaitu linear silinder akan baret. Karena jika posisi piston tertukar antara silinder yang satu dengan yang lainnya akan mengakibatkan lecetnya linear silinder yang mengakibatkan knalpot mengeluarkan asap putih. Karena setiap piston dan lubang silinder mempunyai permukaan yang sesuai. Selanjutnya masuk nomor 19. Pada saat overhaul, tentunya kita akan memahami setiap komponen pada mobil tersebut, khususnya pada piston. Agar kita memahami kondisi pembakaran mobil tersebut, berikut adalah jenis-jenis piston antara lain: A. Autothermic piston. B. Spoiler piston. C. Manualic piston. D. Speed piston. E. Bulat piston. Pada jawaban nomor 19 yang paling tepat adalah A, yaitu autothermic. Pembahasan dari soal 19 adalah jenis-jenis pada piston antara lain yaitu split piston, oval piston, autothermic piston, dan slipper piston. Masuk ke nomor soal 20. Berikut ini adalah fungsi dari titik-titik yang merupakan mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar dan diteruskan ke flywheel. Jawaban dari titik-titik di atas yaitu A. Piston. B. Connecting rod. C. Silinder. E. Roda gila. E. Crankshaft. Jawaban yang paling benar dari soal nomor 20 adalah yang E, karena fungsi dari crankshaft adalah mengubah gerak naik turun pada piston menjadi gerak putar dan diteruskan pada flywheel atau yang biasa disebut roda gila. Masuk ke nomor 21. Dalam proses overhaul, blok silinder adalah bagian yang sangat penting dalam engine. Oleh karena itu, kita harus tahu kegunaan dari komponen tersebut. Berikut adalah fungsi dari blok silinder adalah A. Tempat oli bercampur. B. Tempat terjadinya pembakaran. C. Tempat dudukan silinder. D. Sebagai dudukan water pump. E. Sebagai masuknya udara. Jawaban nomor 21 yang paling tepat adalah yang B, karena tempat terjadinya pembakaran. Pembahasannya yaitu fungsi dari blok silinder adalah sebagai tempat pembakaran bensin dan udara yang akan dikompresi oleh piston. Selanjutnya nomor 22. Dalam proses pembakaran tentunya memiliki head loss yang berupa panas dan asap yang akan dikeluarkan oleh knalpot. Asap dari knalpot tersebut mengandung unsur kimia yang berupa di bawah ini kecuali yang A ada oksigen, B CO2 atau yang bisa disebut karbon dioksida, yang C ada CO yang disebut karbon monoksida, yang D ada H2O atau air, yang E adalah nitrogen. Jawaban pada nomor 22 yang paling tepat adalah yang A, yaitu yang paling salah. Maksudnya A itu oksigen. Sebelum itu kita balik ke nomor 1. Nomor 1 soalnya adalah di dunia otomotif ada yang namanya overhaul. Overhaul tersebut penting bagi kendaraan. Berikut adalah pengertian overhaul. Yang A itu membongkar komponen mobil yang dilakukan dengan teliti supaya dapat valid dengan tujuan memperbaiki masalah yang ada dengan tepat dan akurat. Yang B, melepas komponen mobil dengan tujuan iseng. Yang C, melepas komponen mobil dengan tujuan menaikkan cc mobil. D, membongkar mobil yang rusak tanpa membenarkannya. Yang E, membongkar beberapa bagian mobil saja. Jawaban yang paling tepat pada nomor 1 adalah yang A. Selanjutnya pada nomor 4, pada saat melakukan overhaul tentu saja memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah tujuan dari suatu overhaul yang dimana berarti membersihkan atau membongkar mesin. Tujuan tersebut yaitu yang A, membersihkan ruang bakar dari sisa-sisa karbon, mengembalikan performa mesin, mengatur ulang bagian-bagian mesin yang sudah rusak, menambah top speed dari sebuah kendaraan. Yang B, membersihkan ruang bakar, mengurangi top speed dari sebuah kendaraan.
Yang C, mengurangi oli karena terlalu banyak. Yang D, mengurangi umur kendaraan. Yang E, memodif kendaraan. Jawaban yang paling tepat pada nomor 4 adalah yang A. Masuk soal nomor 6. Soalnya yaitu, Budi dan keluarga sedang berpergian dari Jakarta menuju Bali. Pada saat di tengah jalan, tiba-tiba suhu mobil menjadi panas, performa mobil menjadi turun. Langkah pertama yang Budi lakukan saat mengalami kejadian tersebut adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan karena Budi yakin mobil dapat melanjutkan perjalanan. B. Berhenti dan buka kap mobil agar dingin dan segera periksa air radiator. Yang C. Berhenti dan mengurangi muatan mobil karena muatan terlalu banyak. D. Siram mesin dengan air dengan cepat. Yang E. Semua benar. Dari soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu berhenti dan buka kap mobil agar mobil segera dingin dan periksa air radiator. Masuk ke soal nomor 7. Pada pembahasan saat ini, nomor 7 adalah tanda-tanda mobil harus segera melakukan overhaul karena adanya asap putih. Asap putih tersebut menunjukkan kerusakan pada komponen. A. Rusaknya camshaft dan crankshaft. B. Adanya kerusakan pada busi yang sudah gosong. C. Kurangnya air radiator. D. Kerusakan di bagian piston dan disertai dengan penurunan kinerja mesin serta adanya kebocoran oli. Yang E. Permasalahan starter mobil. Dari jawaban tersebut, jawaban yang paling benar adalah yang E, yaitu kerusakan di bagian piston dan disertai dengan penurunan kinerja mesin serta adanya kebocoran oli. Selanjutnya nomor 8. Ada dua macam overhaul, yaitu overhaul total dan semi overhaul. Pembongkaran sebagian komponen mesin pada motor bensin misalnya ada yang dilakukan pada kepala silinder saja tanpa melakukan pembongkaran pada blok silinder tersebut, disebut dengan A. Overhaul total, B. Overhaul semi, C. Overhaul keseluruhan, D. Overhaul biasa, E. Overhaul sementara. Jawaban yang paling benar adalah yang B, yaitu semi overhaul. Selanjutnya masuk ke soal hitungan nomor 33. Yang soalnya kapasitas mesin yang memiliki diameter piston 54 mm dan panjang langkah 60 mm. Berapakah cc motor tersebut? A. 137,34 cc, yang B 123,6 cc, yang C 111 cc, yang D 220 cc, yang E 112 cc. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengapa A? Karena rumus dari cc motor tersebut yaitu VL sama dengan V per 4 dikalikan R kuadrat dikalikan 6. 6 itu adalah langkah panjang atau L. Selanjutnya akan dihitung ketemu 549,37 dibagi 4 sama dengan 137,34 cc, yang berarti jawabannya A. Lanjut nomor 34. Kapasitas mesin yang memiliki diameter piston 90 mm dan panjang langkah 80 mm. Berapakah cc motor tersebut? Yang A 508,68 cc, yang B 567, cc, yang C 665 cc, yang D 445 cc, yang E 443 cc. Jawaban nomor 34 yang paling benar adalah yang A, karena seperti rumus di atas, rumusnya adalah V per 4 kalikan R kuadrat kalikan L, yaitu 3,14 per 4 dikalikan 9 pangkat 2, yang berarti 9 kali 9 dikalikan 8. Hasilnya 2034 dibagi 4, yang hasilnya 508,68 cc. Jawaban yang paling tepat adalah A. Masuk soal nomor 35. Ada gambar jangka sorong. Gambar tersebut menunjukkan skala nonius 0 menunjukkan angka 47. Sedangkan angka tersebut yang satunya menunjuk angka 4. Sedangkan angka 4. Berapakah gambar di atas menunjukkan angka berapa? Yang A 4,9 cm, yang B 4,74 cm, yang C 4,56 cm, yang D 4,44 cm, yang E 3,23 cm. Jawaban yang paling benar adalah yang B, yaitu 4,74 cm, karena skala nonius pada angka tersebut menunjukkan ke 0,4 mm dan angka 0 yang menunjukkan ke angka 4,7 cm. Jika ditambahkan 4,7 ditambah 0,4 menjadi 4,74 cm.